ibu-ibu emosi, meledak mau marah, ledakan di dapur saja Bu. Itu wajan, panci yang kotor bersihkan. Bandel banget anak ini misalnya. Ngomel dalam hati aja. Belum selesai marahnya, kosek kamar mandi juga boleh gitu. Begitu udah bersih, plong. Akhirnya menghadapi anak-anak, Assalamualaikum sayang, apa kabar? Dengan senyuman yang paling indah. Ya. Kemudian dunia anak adalah dunia bermain. Sekali lagi siapa yang masih punya waktu bermain bersama putra-putrinya. Nah, marilah kita gelorakan. Awal tahun 2018 kemarin kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mencanangkan suatu gerakan nasional atau Gernas Sasana. Saya sahabat anak. Supaya para orang tua juga berkenan jadi sahabat putra-putrinya. Dan saya minta waktu itu Presiden bersama beberapa menteri jadi sahabat anak-anak jalanan, anak-anak penyandang cacat dan sebagainya bermain gembira di halaman belakang Istana Merdeka. Jadi permainan-permainan tradisional supaya tidak pernah dilupakan. Nah, engklek, siapa yang masih bisa engklek? Ibu-ibu, nah anak-anak diajak. Anak saya yang di Jakarta saja senang main engklek. Kemudian apa? Egrang, siapa yang bisa main egrang? Nah, kalau tidak salah tadi ada permainan egrang ya. Kemudian apa lagi? Gobak sodor, masih bisa gobak sodor? Ya, ini beberapa kemarin Pak Presiden saya minta main engklek ya. Ada Ibu Puan, ada Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan. Kemudian main kuda lumping ya sambil bernyanyi bersama semua teman-teman. Nah ini juga gobak sodor juga ya. Kemudian ya, karena dunia anak sekali lagi dunia bermain. Bermainlah dengan keluar ruangan. Mendapatkan trik sinar matahari yang sehat, sore hari atau pagi hari. Kemudian udara yang segar di luar ya, tidak sekedar pada udara-udara dari AC saja dan sebagainya. Anak-anak juga tumbuh dan berkembang. Nomor 3. Kemudian keempat adalah anak-anak peniru yang terbaik. Meniru ayahnya baca koran atau meniru ibunya masak di dapur. Sehingga perlu contoh keteladanan. Kalau anak-anak diminta senyum tapi dibentak, mau senyum gak kira-kira anak-anak? Kadang, ayo senyum, gitu aja gak mau senyum. Dalam hati anak, lah ibu kok gak senyum misalnya. Ya. Kemudian anak-anak juga sangat kreatif. Beri kesempatan punya ide-ide yang kreatif. Mengajar menggambar lebih baik anak-anak coret-coret dengan ide kreativitasnya. Dan tidak usah terlalu banyak diberi contoh. Tapi sering dari zaman Mojopahit sampai Mbah Buyut saya kalau gambar pemandangan selalu 2 buah gunung. Matahari kiri kanan sawah. Ibu-ibu juga begitu dulu. Nah sampai sekarang masih juga begitu. Kalau gambar bebek angka berapa dulu? Nah akhirnya bebeknya ngadepnya ke kiri terus karena sesuah membuat angka 2 terbalik. Biarlah bebeknya lagi break dance atau lagi jadi buto cakil, terserah anak-anak imajinasinya yang sangat kreatif. Karena jangan sampai melupakan kreativitas. Karena sekarang anak-anak selalu dituntut selalu patuh dan selalu mengikuti apa yang dicontohkan. Ya, memberi contoh tapi kurang ada ide-ide yang digali dari mereka. Nah, berkreativitas dengan kulit jeruk Bali atau mungkin kertas, karton bekas, mungkin juga dari pelepah pisang. Yang penting ada kesempatan punya ide-ide yang dikeluarkan. Maaf ini kok agak loh. Kenapa kreativitas penting? Maaf ini gambarnya jadi rusak. Karena IQ bukan segala-galanya. Ada kecerdasan-kecerdasan lain seperti CQ, Creativity Quotient. Kreativitas perlu juga dan ini juga tidak kalah hebatnya pengaruh bagi kesuksesan seorang anak di masa depan. Kemudian ada juga adversity quotient, kecerdasan untuk tidak mudah menyerah, untuk berani menghadapi tantangan. Moral quotient, kecerdasan moral. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ya. Nah ini emotional quotient, nah multiple intelligences ini yang menjelaskan semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Ada cerdas angka, ya, pintar matematika. Ada cerdas kata, pintar berbicara atau pintar mengarang. Cerdas gambar, mendesain atau melukis. Cerdas musik termasuk memainkan alat musik termasuk musik tradisional atau menyanyi.
Cerdas tubuh termasuk gerak, ya, penari, olahragawan. Cerdas teman adalah cerdas sosial, kemampuan memimpin, berorganisasi. Cerdas diri juga mampu koreksi terhadap diri sendiri. Dan cerdas alam adalah termasuk yang senang pada tumbuh-tumbuhan atau hewan atau lingkungan dan sebagainya. Intinya adalah stop kekerasan terhadap anak di dalam pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Para orang tua khususnya para ibu hendaknya tetap menjadi idola putra-putrinya.